لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وجعل الضياق في قلوب الكافرين والمنافقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أحق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا ذكرى هذه اللذات. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan karunia serta rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih menuntun hati kita untuk melangkah ke dalam masjid yang mulia ini untuk menjalankan suatu kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita selaku umat muslim, yaitu adalah menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Nikmat tersebut wajib kita syukuri, karena berapa banyak orang yang sakit, dalam fisiknya sakit, dalam hatinya sakit, sehingga ia tidak mampu melangkahkan kakinya menuju ke masjid yang Allah telah muliakan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Anbiya, seorang Nabi pembawa risalah kebenaran, seorang Nabi yang menjadi contoh suri tauladan dari akhlaknya, seorang Nabi yang memiliki sifat dan sikap Al-Quranul Karim, yaitu kita wajib salawat kepadanya baik di setiap hari maupun di yaumil Sayyidil Ayyam ini, agar senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya. Kita berharap senantiasa agar Allah benar-benar melimpahkan kita rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kebaikan dari baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang sangat singkat ini, sebelumnya kami selaku khatib tidak lupa dan tidak lupa senantiasa mewasiatkan diri kami pribadi, seorang al-faqir, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan umumnya kepada para jemaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita di akhir zaman ini. Kita meningkatkan kualitas keimanan kita untuk menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena tidak ada bekal yang pasti, karena tidak ada bekal yang pas ketika kita nanti menghadap Allah, kecuali bekal itu adalah ketakwaan kita, karena atas kebaikan kita untuk menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan seseorang dimulai dari rahim seorang ibu. Ditiupkannya ruh di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, maka dikatakan di situ ditiupkannya ruh pada fase usia kandungan 4 bulan. Maka pada saat itu kehidupan manusia dibentuk. Selepas itu dia lahir di dunia ini dalam fase anak-anak. Lalu dia menuju fase remaja, dia menuju lagi fase dewasa, lalu menuju pada fase yang terakhir, itu adalah permahan, yaitu masa-masa tua mereka. Dan dia akan mendapati sebuah rasa yang sangat pahit untuk dia hadapi, yaitu adalah kematian. Kematian menjadi ujung dari cerita kehidupan
kehidupan kita. Kematian menjadi ujung dari kehidupan kita. Tapi kita selalu saja melalaikan apa yang namanya kematian. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Di dalam tafsir As-Sa'di mengatakan bahwasannya hadhil ayatul karimah, bahwasannya ayat ini begitu sangat mulia. Fiha tazhidu, di dalamnya kita untuk bersikap tidak berlebihan kepada dunia. Katakan Imam As-Sa'di di dalam tafsirannya seperti itu, menunjukkan bahwasannya kehidupan ini tidaklah hanya sebuah permainan dan sinetron sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Namun nyatanya di sebagian umat muslim lebih senang hidup di dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Padahal juga Allah katakan di dalam surat Al-Rahman, Allah menyebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Lihatlah, buka tafsirannya As-Sa'di, Al-Baghawi, lalu kemudian At-Tabari, maka didapatkan keseluruhan para ulama mufassirin mengatakan bahwasannya mengenai ayat ini, dikatakan bahwasannya tidak ada satupun yang akan hidup di dunia ini. Hatta malakal maut akan mencabut nyawanya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita, seorang manusia yang kehidupannya terbatas dengan fisik, kehidupannya terbatas dengan segala apapun yang kita miliki, tapi kita terkadang merasa kuat, tapi kita terkadang merasa kita mampu untuk melakukan segala hal yang padahal yang kita anggap mampu tersebut adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan. Hari ini kita jumpai berapa banyak orang yang meninggal karena COVID, yang katanya karena corona. Wallahi, demi Allah, corona itu menjadi sebab kecilnya dari angka kematian. Apakah ketika corona ini belum datang, tidak ada orang yang meninggal? Apakah sebelum corona ini datang, setiap keseluruhan yang meninggal pada hari ini dia hidup selamanya? Nyatanya tidak. Perhatikanlah betapa takutnya kita dengan penyakit tersebut. Bukan karena penyakitnya yang kita takutkan. Coba tanyalah satu persatu pada diri kalian. Yang ditakutkan adalah ketika terkena penyakit tersebut, maka saya akan mati. Itulah yang ditakutkan. Berapa banyak orang yang sehat kemudian mati? Berapa banyak orang yang sakit masih hidup? Berapa banyak bayi yang lahir lalu mati? Dan berapa banyak orang-orang yang sudah tua masih hidup? Bukankah ini menjadi pelajaran buat kita? Bukankah ini menjadi tanding agar kita mengingat bahwasannya kematian itu adalah hal yang pasti, tapi kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan mati. Itulah yang perlu kita pikirkan. Karena apabila ketika didapati kematian itu mendapati diri kita, sedangkan kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, bukankah itu menjadi suatu aib bagi kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu? Padahal Allah telah memberikan banyak kenikmatan bagi kita. Nafas, saraf, otak, mata, pendengaran, tapi semuanya kita kufuri hanya karena kita menganggap nikmat yang Allah berikan itu hanya berupa uang. Sadarkah kita semua, wahai ibadallah,
Maka sebelum kematian itu mendatangi diri kita, jadilah kita manusia yang terbaik di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Sebagaimana yang dikutip di dalam kitab At-Tibyan, di mana di situ dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian disebut orang yang paling baik kalau kalian mau mempelajari Al-Qur'anul Karim. Selepas mempelajarinya, maka ajarkan kepada seseorang yang dia tidak mampu membacanya. Di dalam kitab Fadhailul Quran, maka kalimat khairukum yang dikaitkan dengan kitab At-Tibyan karangan Al-Imam An-Nawawi di Fadhailul Quran, dalam tersebut kitabnya ada 4 kali penyebutan lafaz yang berbeda dengan mengatakan afdalu. 4 kali disebutkan dalam hadis yang berbeda. Lalu kemudian dikatakan khiyarukum, maka menandakan urgensinya kalau ingin menjadi baik di hadapan Allah dan manusia, dekati Al-Quran, ajarkan, ngaji. Jangan sampai kita sudah miskin harta, miskin juga amalan saleh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di dalam kitab Arba'un At-Tadaburiyah dikatakan bahwasannya Al-Quran itu akan menjadi syafaat atau menjadi cercaan bagi kita. Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Kalimatnya yang pertama laka bermakna milk, kepemilikan bagi kita, atau 'alaika, kecelakaan bagi kita. Jangan sampai ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah, Al-Quran datang kepada kita, mencaci maki kita, mengatakan bahwasanya kita tidak pernah membaca Al-Quran, kita tidak pernah menjadikan Al-Quran sahabatnya dalam berbicara, dalam membacanya, menjadikan nasihat dalam setiap nasihatnya. Apakah kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai musuh kita di yaumil qiyamah? Apakah kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai musuh? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak ada satupun yang kita miliki kecuali kita punya Al-Quranul Karim. Dekatkanlah diri kita kepada Al-Quran sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Bukan hanya saja syafaat Nabi kita tercinta, bukan hanya saja syafaatnya dari teman-teman saleh, tapi juga syafaatnya dari Al-Quranul Karim. Ingatlah wahai ibadallah, begitulah sangat indahnya kehidupan umat muslim. Nasihat telah diberikan oleh Allah melalui Al-Quran, tapi terkadang kita menghindari nasihat tersebut karena kita menganggap diri kita sudah paling benar dalam menjalankan kehidupan di dunia. Lalu bagaimana jika di antara kita ada yang berpikir bahwasanya dosa saya begitu banyak, mungkinkah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rabb." Janganlah kata Allah, jangan putus asa. Allah bilang jangan putus asa. Wahai hamba, Allah masih bilang kita hambanya. Kita banyak dosa, Allah masih bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai hamba yang banyak dosa, Allah masih bilang kita hambanya meski kita banyak dosa. Betapa sayangnya Allah sama kita. Itu Allah saking cintanya sama kita sampai Allah menyemangati kita biar kita jangan putus asa. Bukankah kita sadar? Bukankah kita harus memahami akan semua hal itu? Di dalam surat yang lain mengatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Maka di situ dikatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan keburukan atau perbuatan zalim, man di sini menjadi man syartiyah, menjadi man syarat yang mana nanti jawabannya adalah ketika dia berbuat kezaliman, keburukan, lalu kemudian dia minta maaf sama Allah dari atas
keburukan tersebut, ya jadilah maka itu jawaban dari Allah. Maka dia akan dapat ya Allah bahwasanya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka sebelum ajal kita datang, persiapkan diri kita dengan sangat baik. Jika kita mampu menutup hidung kita dengan masker, jika kita mampu menjaga jarak pada saat sholat, jika kita mampu melakukan 3M, 5M, 6M, tapi kita tidak pernah mampu untuk menjaga diri kita dari panasnya api neraka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka pesan yang terakhir adalah marilah kita sama-sama untuk menyiapkan diri kita. Tidak harus menunggu kena COVID baru kita mati. Tidak harus menunggu kita tua kita bakal mati. Tidak harus menunggu kita sakit kita bakal mati. Yang pasti kita bakal mati meski kita dalam keadaan sehat. Maka wajib kita siapkan diri kita untuk terus bertawakal, bertakwa, beramal soleh di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Lalu yang kedua, kalau kita nggak bisa baca Quran, cari majelis-majelis yang di dalamnya diisi pengajian Quran, ngaji. Nggak apa-apa terbata-bata, nggak apa-apa nggak bisa baca, belajar agar tanggung jawab kita di hadapan Allah telah diselesaikan oleh kita. Jangan pernah malu, karena malu kita kepada hal yang baik adalah sesuatu yang buruk. Maka alangkah baiknya sesegera mungkin cari majelis Quran, belajar di dalamnya. Dan tentu yang saya dengar di masjid ini juga mengadakan pengajian. Maka datangnya pengajiannya, ramaikan masjidnya, sehingga kita mendapatkan pahala thalabul ilmi dan pahala menuntut ilmu, lalu kemudian pahala mengaji Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan pernah bergantung pada obat, jangan pernah bergantung pada vaksin, karena keduanya itu tidak akan menjadi sebab kesembuhan kecuali Allah yang menjadikan sebab terbesarnya. Berapa banyak orang yang setelah divaksin kena juga penyakitnya, dia bergantung pada vaksin tapi lupa bergantung pada Allah. Maka marilah kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi 'ala ihsanihi wa syukru lahu 'ala tawfiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha bima amara Allah Muhammadan wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بكرسه. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء وفيروس كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.